Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan perkembangan kasus hukum dari Inara Rusli yang merasa bahwa dirinya adalah korban tipu daya muslihat dari Insanul Fahmi yang merupakan suami sah dari Mawa. Ini kita nggak tahu nih siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kalau kita lihat ya dari keterangannya Mawa di berbagai media, dia yakin sekali bahwa Inara sepertinya nggak lugu-lugu amat. Dia mengetahui bahwa Insan itu sudah memiliki istri sah. Tetapi ini dibantah tegas sama Inara bahwa dia pun sama gitu loh, seperti Mawa. Dia adalah korban dari kepalsuan Insanul Fahmi yang berusia sekitar 25 tahun. Dan kalau secara hukum, apa sih yang dilakukan dari Inara? Kenapa kok kemarin dia berserta dengan kuasa hukumnya melaporkan ke Polda Metro Jaya terhadap Insanul Fahmi? Memang tidak disebut namanya adalah Insanul Fahmi, tapi inisialnya adalah IF yang memang ini reverse-nya kepada Insanul Fahmi karena dia sudah memberikan keterangan ke sosial media, salah satunya adalah di podcastnya Dr. Richard ya. Dia mengatakan dengan tegas bahwa saya mengakui saya yang salah, saya yang telah menipu Inara Rusli. Apakah statement ini adalah indikasi bahwa Inara bakal selamat dari kasus hukumnya? Tetapi kalau secara sanksi sosial, aku rasa dia sekarang sudah mulai mendapatkannya. Karena nama baik bagi seorang influencer ataupun juga artis itu kan sangat penting ya di Indonesia, apalagi juga brand-brand yang bekerja sama dengan Inara itu banyak sekali dan sekarang aku lihat sepertinya dia banyak kehilangan pekerjaan. Apakah ini yang ngebuat dia geram kalau dia ngerasa beneran ditipu, dia mau memproses ini secara hukum. Nah, Inara pada saat pelaporan tersebut beserta dengan kuasa hukumnya mengatakan bahwa dugaan penipuan tipu muslihat ini hingga terjadi pernikahan. Tetapi terkait dengan pernikahan siri tersebut, sampai sekarang ini belum ditunjukkan ke publik terkait dengan foto-foto misalnya terjadi pernikahan antara agama tersebut kan ya. Ada pernikahan versi agama karena di Indonesia kan ada yang nikah siri kategorinya adalah agama saja tapi belum dicatatkan ke negara yang boleh dibilang ini tidak ada pelanggaran undang-undang. Karena apa? Kalau seandainya masalahnya akan menjadi lebih rumit, kalau seandainya Insan dan juga Inara itu sudah menikah secara resmi di pemerintahan atau di negara. Kalau ini yang terjadi, pasal yang akan dikenakan bukan cuma terkait dengan dugaan yang perzinahan tadi ya, tapi juga ada pasal tentang pemalsuan dokumen. Adalah hal yang wajar kan masyarakat bilang kalau memang Inara sudah melakukan pengecekan, apakah tidak terlihat di KTP-nya dari Insan gitu kan, itu biasa sudah KTP sudah menikah begitu. Tapi kita tahulah di Indonesia teman-teman, memalsukan KTP itu bukanlah hal yang sulit. Kayaknya dugaannya sangat gampang dilakukan. Salah satu poin yang disampaikan juga di sini adalah terkait dengan laporan Inara pun dengan dugaannya dengan akses ilegal terkait dengan CCTV, apakah ini akan mengarah ke Virgun, mantan suaminya? Karena kalau secara logika dan juga keterangan dari Insan ya, di podcastnya Dr. Richard kan bilang bahwa mantan dari Inara lah yang ngasih tahu bahwa ada adegan tersebut di lantai 3 dan dia bilang, mudah-mudahan kamu sudah halal ya atau sudah menikah ya. Dan itu indikasinya adalah ke Virgon. Kalau memang ada petunjuk sangat nyata, misalnya CCTV tersebut ditunjukkan ke sejumlah orang, ya suka tidak suka ini bakal kena. Tapi ini adalah deliknya aduan teman-teman. Artinya kalau memang dari Inaranya mencabut laporan, ada win-win solution, Virgon kemungkinan tidak akan diproses kalau memang betul mengarahnya ke sana. Nah, salah satu poin yang mau aku bahas di sini adalah Insanul Fahminya, karena menurut aku pun memang ini tipikal manusia yang cukup manipulatif ya. Suka tidak suka, kita harus menggunakan kata yang sangat negatif ini. Manipulatifnya itu kita akan coba lihat di salah satu jejak digital, karena kan di video sebelumnya kita melihat ya, dia diwawancara di sebuah podcast yang mengindikasikan bahwa ini orang itu termasuk kayak seneng banget tampil ke publik. Bahkan kalau kita lihat di Instagramnya, foto-fotonya itu menunjukkan kayak kesuksesan seorang pemuda yang agamis, yang A, B, C, dan D, yang penuh dengan hal positif, jauh dari kata manipulasi dan juga kebohongan. Nah, di bagian ini kita akan bahas, ada salah satu video yang viral di TikTokku yang kalian mention, bahwa Insanul Fahmi itu
sadar kedua kakaknya Mawa adalah polisi. Jadi kalau salah langkah dia bisa selesai. Ini adalah momentum menceritakan dia pada saat melamar Mawa, pada saat usianya masih belasan tahun, masih 17 kah atau 18 tahun, karena Mawa itu kan suka tidak suka mengorbankan masa mudanya untuk menjadi seorang istri seorang insan. Dia melakukan pendekatan kepada neneknya. Insan bilang bahwa orang tuanya Mawa nggak setuju untuk menikah muda, tapi dia mendekati neneknya. Ini salah satu strateginya. Alhamdulillah Allah kasih aku kelebihan buat cepet deket sama orang tua gitu kan. Jadi kayak aku tahu kayak Oke, aku rangkumkan ya apa yang disampaikan Insan di sini. Dia bilang bahwa alhamdulillah aku tuh diberikan kelebihan untuk bisa cepat dekat sama orang yang lebih tua. Dia selalu menggunakan kata-kata yang baik ya, maksudnya kata-kata yang penuh dengan agamis, alhamdulillah, kata-kata yang mengindikasikan dia orang soleh, tetapi kan ternyata apa yang dikatakan tidak linear dengan perbuatannya yang dia sudah mengakui banyak kebohongan dilakukan. Terus dia bilang bahwa pernikahan dengan Mawa itu awalnya kan tidak disetujui sama orang tuanya, tetapi dia mendekati adalah neneknya, dia bawakan makanan favoritnya, katanya martabak spesial, dia juga cerita bahwa kakaknya pun adalah anggota polisi keduanya, jadi dia nggak mungkin main-main. Tetapi dia menceritakan ini nggak mikirin ya, pada saat dia bilang di podcastnya Dr. Richard, salah satu komentarnya bilang begini, aku itu pernah punya uang di rekening cuma 77.000 rupiah, tapi aku nggak cerita ke siapapun. Ada hal fatal yang buat aku nggak nyaman di rumah sebenarnya. Makanya aku tuh melakukan avoidance atau penghindaran. Dan ini adalah salah satu indikasi ya seorang pria pada saat dia sudah menemukan perempuan lain, dia tuh cari aja berbagai macam kesalahan dari pasangan resminya karena ngerasa kayaknya dia nggak cukup atau nggak pantas. Mungkin ya, Insan ini kan termasuk yang memposting, mempotret dirinya di sosial media sebagai pengusaha yang sukses, masih muda, alim. Dia ngerasa bahwa kayaknya dia itu punya ide bahwa ngidenya dia bilang, saya akan menjadi seseorang yang sukses bukan cuma di bisnis tapi juga di rumah tangga dengan rumah tangga yang poligami seperti itu. Terus dia juga mengatakan di sini teman-teman bahwa kalau seandainya pun dia akhirnya itu mau menikahi Mawa dan juga Inara, itu adalah bagian yang tidak pernah melanggar syariat agama. Aku rasa yang disampaikan oleh Insan ini terlalu mengada-ada ajaran agama mana. Terlepas memang di Islam tuh betul diperbolehkan untuk menikahi perempuan lebih dari satu, tapi syaratnya itu sangat berat begitu loh. Usia 25 tahun bahkan juga dengan dia mengatakan di rekening saya sisa 77.000, itu sebenarnya mengindikasikan bahwa dia itu sebagai seorang pengusaha bukan level pengusaha yang sukses banget loh. Levelnya masih UMKM. Bahkan kan ada salah satu usaha kafenya dia, ini kan sekarang sudah memberikan pengumuman resmi ke media bahwa Insanul Fahmi ini sudah bukan lagi bagian dari usaha kafe tersebut karena jatuhnya dia adalah salah satu dari sekian banyak investor yang ada di sana. Nah, kalau kita lihat nih dari Instagramnya Insanul Fahmi, ada beberapa postingannya yang semuanya rata-rata sendirian gitu kan ya, jalan-jalan, ada misalnya dia lagi di ini tower di Mekah nih ya, terus kata-katanya ada dan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat rencana, terus ada jalan di sebuah pemandangan indah, aku nggak tahu di mana ini, kayaknya ini di salah satu lokasi di Indonesia dengan view yang cantik. Dia bilang bahwa tetaplah bertumbuh dengan maupun tanpa yang lain, wes. Terus juga dia bilang dua kesalahan sederhana namun fatal sebelum membuat bisnis, memberikan tips and tricks, foto main golf, jalan-jalan ke luar negeri, naik speedboat dan menunjukkan kayak kehebatannya dia dengan berbagai macam aktivitas yang diindikasikan dengan aktivitasnya orang sukses kan, main apa aja nih, main golf, terus naik apa ini kereta bisnis, terus juga penerbangan di bandara, jalan-jalan luar negeri. Kayaknya dia begitu menikmati banget sama namanya sorotan dari publik, alias mungkin sebagian orang mengindikasikan adalah narsis gitu ya. Makanya dia bilang apakah dugaannya dia adalah NPD gitu loh, Narcissistic Personality Disorder. Makanya gak heran ada yang mendukung Inara Rusli pun mengatakan kayaknya Inara beneran korban deh. Dia ini cuma dimanfaatkan sama Insan untuk kepopuleran
penampilannya, untuk ya memang Inara juga cantik kan, dia juga tergoda gitu melihat Inara. Cuman terlepas dari bagian Insan menurut aku adalah sosok yang paling ngeri di sini, yang sangat manipulatif, banyak masyarakat menilai seperti itu, tapi juga beberapa kejanggalan antara Inara dan Insan ini juga sampai sekarang masih cukup tinggi ya pro kontranya. Beneran nggak sih mereka ini sudah menikah siri sebelum terjadinya adegan di lantai 3 yang itu adalah adegan dewasa yang dikatakan 2 jam, yang itu sudah diakui oleh Insan sendiri di wawancara bersama Dr. Richard. So, aku rasa keterangan dari kuasa hukum Inara pada saat melaporkannya ke Polda Metro Jaya, alasannya untuk melaporkan ini agar segera ada titik terang terkait dengan kegaduhan ini, menurut aku bukan solusi ya. Mungkin yang berusaha dikejar oleh timnya Inara sekarang, mungkin bukan lagi tentang masalah status hukum secara negara. Aku yakin sih kalau secara hukum negara, Inara itu sangat kecil kemungkinannya untuk dikenakan pasal. Karena kan si insannya sudah mengakui bahwa dia pun menipu Inara, dia mengaku statusnya adalah single. Dari keterangan itu aja, sudut pandang negara hukum itu akan melihat adalah Inara itu sebagai korban. Kalau betul itu terjadi pernikahannya atau kejadian yang adegan seperti itu yang dewasa sebelum atau setelah pernikahan secara agama tersebut. Karena kan ya dikatakan adalah itu adalah ya masih single, terlepas itu dilakukan sebelum atau sesudah, kan selama orang dewasa tidak ada yang dipaksa, yaitu jatuhnya adalah boleh-boleh saja, tidak ada yang merasa dirugikan. Tetapi ceritanya berbeda karena Insan kan sudah menikah, dan kalau memang Inara beneran tidak tahu, ya dia bukan salah juga, ditunjang dengan keterangan dari si pelakunya. Nah, Insan ini menurut aku bisa kena dari kedua belah pihak, dari Inaranya dilaporkan, dari Mawanya juga dilaporkan. Dan kalau secara pribadi aku menilai, apakah masih ada Anjas di zaman sekarang pria-pria yang menipu calon istrinya dengan statement bahwa dia masih single? Itu masih banyak banget, bahkan secara pribadi pun ada salah satu anggota keluargaku yang juga ditipu sama seorang pria, dia ngakunya sudah single, ternyata setelah sebulan menikah, orang tuanya datang ke rumahnya saudaraku, ngasih tahu kenapa alasan dia tidak datang dalam pernikahan tersebut, karena si suami dari saudaraku itu memang masih punya istri dan juga ada anaknya, dan pernikahan mereka baik-baik aja. Kejadian dari Inara Rusli dan juga Insanul Fahmi adalah fenomena sosial yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Tapi sayangnya, kok bisa kejadian sama seorang selebgram, selebriti, seorang Inara Rusli yang kategorinya sudah bukan lagi kelas menengah, tapi sudah kategorinya kelas atas lah, boleh dibilang seperti itu, dari segi pendidikan, lingkungan, dan juga pengalaman hidup. Kok bisa begitu seperti itu? Apakah itu sebuah keteledoran ataukah sebuah indikasi kebohongan yang seperti tuduhan dari Mawa bahwa dugaannya Inara sudah mengetahui status dari si Insan tersebut? Ya, biarkan bukti dari hukum nanti yang akan menjawab semua itu, karena prosesnya sekarang sudah masuk ke dalam proses dari laporan kepolisian. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page dan juga akun TikTok di Anjas Sasumara. Bye.